Pemerintah membuka keran perizinan tambang pada ormas melalui PP nomor 25 tahun 2004 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pada pasal 83A tertulis organisasi keagamaan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahkan memastikan segera menerbitkan izin usaha pertambangan atau IUP batu bara kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Bahlil mengklaim pemberian konsesi tambang batu bara pada PBNU sudah melalui persetujuan Presiden Joko Widodo. Atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Setujukah tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setujukah tidak? Karena itu tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Dalam pernyataan tertulis, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyatakan Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya manusia yang mumpuni, dengan perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Kebijakan pemerintah memberikan izin tambang pada ormas ini menuai polemik. Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menilai penekanan PP nomor 25 tahun 2004 adalah cara Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya pasca lengser nanti. JATAM menilai obral tambang ini sudah sering dilakukan Presiden Jokowi sejak dulu dan kali ini memiliki tujuan agar tetap merawat pengaruhnya di organisasi keagamaan pasca lengser nanti. Obral konsesi tambang untuk ormas ini, JATAM melihatnya tidak dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bersama, gitu ya. Karena yang namanya tambang itu kan dia pada modal dan pada teknologi, gitu ya. Dia sama sekali tidak berdampak pada kesejahteraan. Salah satunya misalnya terkait dengan pembukaan lapangan kerja, gitu. Sehingga alih-alih ini berdampak pada kesejahteraan, yang terjadi saya kira ini bisa dibaca sebagai siasat politik Jokowi untuk menjaga pengaruh politiknya pasca tidak lagi menjabat pada Oktober mendatang. Publik tentu berharap apa yang diharapkan pemerintah, izin tambang untuk kesejahteraan rakyat bisa terrealisasi, bukan untuk tujuan lain atau yang dikhawatirkan adalah tujuan politis tertentu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, keputusan pemerintah mengeluarkan PP untuk mengatur izin usaha tambang bagi ormas keagamaan menuai kontroversi. Kebijakan ini dinilai syarat kepentingan politis Presiden pasca lengser pada bulan Oktober mendatang. Benarkah demikian? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di studio telah hadir bersama saya ada Pak Ihsan Tanjung yang merupakan Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas dari Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Ya, kemudian ada dari sambungan Zoom, ada PLH Deputi Kepala Staf Presiden, ada Bung Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Ngabalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dista. Ya, kemudian juga terakhir ada Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, ada Bung Melki Nahar. Selamat pagi, Bung Melki. Ya, selamat pagi. Ya, ini kita membahas pagi-pagi soal izin pertambangan yang kemudian izinnya akan dikeluarkan sebentar lagi begitu ya. Jadi ormas keagamaan ini bisa mengelola pertambangan. Nah, yang kemudian menjadi mengejutkan adalah ormas keagamaan. Tentu secara publik pasti akan bertanya-tanya, mengapa kemudian pemerintah pusat memberikan izin terhadap ormas keagamaan, Pak Ngabalin? Ya,
Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Melki, kemudian Wan juga, dan pemirsa. Senang sekali pagi hari ini bisa jumpa. Jadi dari sisi pertanyaan kenapa, maka harus diingat benar-benar bahwa dalam posisi seperti ini, kita mesti secara jernih dan positive thinking untuk bisa melihat terhadap kekayaan alam negeri ini yang suka dan tidak suka, siapapun boleh menikmati dan siapapun boleh menggunakan ini sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak. Karena itu pada saat kita membicarakan tentang prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus ini kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, ini tidak ada lain kecuali adalah untuk memberikan kesempatan yang sama, dan kita harus jujur, kemudian harus adil juga melihat dalam pengelolaan kekayaan alam. Itu sebabnya pemerintah meyakini bahwa ormas keagamaan ini memiliki potensi besar untuk bisa memberikan kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat, termasuk melalui kegiatan usaha pertambangan. Itu juga yang membuat pemerintah memandang benar bahwa ormas keagamaan ini memang memiliki andil, sekali lagi, memiliki andil dalam pembangunan nasional. Kita lihat saja bahwa ormas keagamaan ini ikut menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan UMKM dan membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID. Kita jujur ini satu yang saya kira harus mendapatkan penekanan, bahwa pada waktu COVID kemarin itu, kalau hanya pemerintah sendiri menjalankan dan menghadapi musibah yang luar biasa itu, tidak akan mungkin mampu. Jangan kita menutup mata bahwa peran besar yang dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan ini luar biasa. Para ulama, para pendeta, para pastor, biksu, dan semuanya dari semua agama itu bagaimana meyakinkan umatnya untuk bisa berperan serta membantu pemerintah dalam langkah-langkah dan kerja-kerja nyata ini. Itu pikiran dasar yang Bapak Presiden Joko Widodo memberikan pandangan kepada kami. Beliau memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko untuk menyampaikan pikiran ini dengan jernih di tengah-tengah masyarakat, agar mari kita melihat dengan baik bahwa ini adalah kerja dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi menepis semua berbagai pandangan dan narasi-narasi negatif kepada pemerintah dan khususnya kepada Presiden Joko Widodo. Tapi kan tadi Anda menyebutkan semua pihak ini punya kesempatan yang sama. Kemudian yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah begini juga, Pak Ngabalin. Seurgensi apa kemudian organisasi keagamaan ini diberikan izin untuk mengurus pertambangan? Ya, kalau bicara urgensi, apa yang kira-kira saya menyebutkan apa yang kira-kira tidak urgen, apa kira-kira yang tidak begitu penting, atau apa kira-kira yang menjadi persoalan ketika pemerintah mengambil langkah ini kemudian memberikan ikut serta kepada ormas-ormas dengan alasan-alasan yang tadi saya kemukakan. Jadi makanya saya bilang, mari kita secara positive thinking melihat bahwa apakah ormas-ormas itu warga negara asing? Apakah mereka juga tidak berhak untuk mendapatkan hak-hak yang Tuhan anugerahi dalam kekayaan alam ini? Apakah mereka hanya bisa menjadi penonton? Apakah kita begitu tidak adil dalam melihat perkara-perkara ini menjadi bagian daripada tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, kemudian memberikan hak-hak prioritas ini kepada ormas yang
memiliki badan usaha untuk bisa membantu, membackup, membiayai, mengurus organisasi dan umat yang menjadi perhatian atau concern bagi mereka dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia ini. Dari posisi inilah mari kita jujur dan hati Oke. jernih, kemudian berlapang dada melihat perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada tanggung jawab negara dan pemerintah. Bagaimana Bung Melki dari jawaban Pak Ngabalin ini? Apakah memang tepat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini, ormas keagamaan diberikan izin untuk mengatur pertambangan? Iya, saya kira bukan soal siapa yang akan mengelola begitu ya, tapi soal model ekonomi yang didorong, yang menurut kita justru bermasalah, karena seperti yang selalu kita bilang, tambang itu adalah model ekonomi yang tidak berkelanjutan, begitu ya. Dia tidak ada jaminan kesejahteraan di masa depan. Justru yang patut kita pertanyakan adalah mengapa mesti tambang yang didorong, bukan sektor lain yang jauh lebih menjanjikan kesejahteraan bagi anggota ormas keagamaan kita hari ini di Indonesia. Tapi itu kan sesuatu yang sebetulnya realistis begitu ya. Tapi kemudian ini bisa dibaca juga sebagai siasat dari Presiden Jokowi gitu untuk kemudian memastikan memberikan kue-kue kepada pihak-pihak yang barangkali telah menyokong kekuasaan politik beliau selama 10 tahun terakhir. Karena gini Mbak, sebetulnya kan urusan bagi-bagi konsesi ini untuk organisasi kemasyarakatan, kalau kita cek runtutannya, itu sudah muncul ketika wacana peraturan Presiden nomor 70 tahun 2023 yang disahkan pada Oktober 2023 lalu, begitu ya. Salah satu klausul di situ sebetulnya menjelaskan soal alokasi penataan lahan untuk investasi ini, salah satunya untuk organisasi kemasyarakatan. Dan peraturan Presiden itu diteken 4 bulan menuju pemilihan Presiden, pemilihan anggota legislatif, dan DPD. Lalu tanggal 30 Mei kemarin, tiba-tiba Presiden Jokowi meneken peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. 6 bulan sebelum pilkada serentak pada November 2024 gitu ya. Makanya kita selalu membanti-banti. Jangan-jangan ini sangat kental dengan nuansa politik begitu ya, ketimbang upaya serius untuk mendorong kemajuan secara ekonomi bagi banyak orang. Begitu. Dan ini yang mesti terus dipertanyakan begitu, karena menurut kita saat ini situasinya semakin rumit karena eksploitasi pertambangan di Indonesia ini Pak Balil, kalau saya mau katakan di sini, luasan konsesi kita seluruh tambang itu lebih dari 10 juta hektar saat ini. Jumlah izin Pak Balil itu hampir 8.000 izin. Kalimantan itu udah sesak sekali. Lalu tiba-tiba muncul regulasi baru yang kemudian membuka ruang perluasan eksploitasi batu bara untuk organisasi keagamaan. Jadi betapa tidak fairnya kita, gitu ya. Lalu kemudian mengabaikan situasi real yang terjadi di Pulau Kalimantan sebagai wilayah deposit batu bara terbesar di Indonesia, begitu. Oke, respon Anda Pak Ngabalin gimana kalau misalkan ini dikatakan syarat atau kental sekali nuansa politiknya, jatah bagi-bagi terhadap apa yang sudah menyokong dari Presiden Joko Widodo 6 bulan lagi sebelum pilkada. Kalau kata Bung Melki seperti itu. Kenapa tidak di sektor lain? Kenapa harus di pertambangan mineral dan batu bara? Iya kan sederhana jawabannya kan. Tidak bisa kita pakai opini dalam menjelaskan perkara ini ke ruang publik. Karena kalau jangan-jangan kemudian siasat politik, ini kan opini, tapi fakta di lapangan itu fakta yang harus kami jelaskan. Kalau urusan siasat politik, apalagi yang mau dibikin oleh Presiden Joko Widodo. Jadi kalau
tadi seperti Bung Melki menyebutkan tiba-tiba presiden taken, sejak kapan ada satu keputusan presiden itu dilaksanakan secara mendadak dan tiba-tiba? Nggak mungkin. Titik koma saja, kami ini kan hari-hari ada di kantor presiden. Titik koma saja, peletakan salah satu huruf pilihan kata dan titik koma itu harus kita selesaikan dengan secara berjenjang. Kita bicarakan, melihat perkara ini dalam posisi seperti apa. Jadi apa ya, dalam urusan pemberian wilayah izin usaha pertambangan ini, poin itu yang tadi saya katakan bahwa adakah yang salah dari sektor pertambangan ini, kemudian pemerintah untuk dan atas nama negara memberikan prioritas dengan alasan poin yang tadi saya kemukakan itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau tadi juga Bung Melki menyebutkan bahwa kenapa tidak pada sektor yang lain, ya kita tahu benar bahwa sektor pertambangan juga adalah satu di antara sektor yang memang benar-benar memberikan harapan besar terhadap izin terhadap usaha-usaha yang bisa dilakukan, termasuk dalam hal ini bagi ormas, organisasi kemasyarakatan. Jadi sejumlah pikiran-pikiran yang sehat dan memiliki peradaban penting bagi kita dalam memberikan edukasi kepada para pemirsa dan masyarakat juga, ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi saya kira dalam posisi itu saja. Tapi begini Pak Ngabalin, Bung Melki mengatakan di Kalimantan saja sudah ada 8.000 izin usaha yang sudah dikeluarkan begitu. Dan begitu sesak lah, apalagi nanti kalau misalkan ada regulasi baru seperti ini. Oh, Bung Melki tahu bahwa tanah atau wilayah-wilayah yang diberikan kepada ormas ini adalah penciutan dari itu. BP2, PKB, apalah gitu itu. Coba Bung. Iya, kan tahu kita jadi, semua itu. Jadi, kalau konsesi yang kemudian diberikan adalah wilayah hasil penciutan dari perusahaan-perusahaan pemegang PKP2B, saya mau bilang bahwa operasi dari perusahaan-perusahaan PKP2B selama ini justru menjadi salah satu penyumbang kerusakan yang luar biasa. Saya ambil contoh misalnya, di Kalimantan Timur itu Pak Bahlil, ada PT Kaltim Prima Coal, ada Arutmin, ada Kendilo dan segala macamnya, sampai Adaro di Kalimantan Selatan begitu. Jejak kerusakan lingkungannya itu dahsyat sekali. Di Kalimantan Timur saja lubang tambangnya Pak, itu lebih dari 1.000 titik lubang tambang yang dibiarkan tanpa rehabilitasi. Lalu tiba-tiba melalui PP 25 tahun 2024 ini gitu ya, wilayah-wilayah ini hendak diberikan kepada ormas yang notabene di satu sisi pasti ada keuntungan untuk pemilik bisnisnya, dalam hal ini ormas, tetapi di saat bersamaan terjadi penghancuran ruang hidup basis produksi utama warga di Pulau Kalimantan. Nah, di sini kan letak tidak adilnya gitu loh, Pak Bahlil. Pak Ngabalin. Karena itulah maka kenapa dalam dua PK2B, ya betul. Karena itu kan makanya diberikan pengertian dengan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan lain-lain untuk generasi yang lain-lain. Dalam posisi inilah maka mari kita lihat dalam perubahan undang-undangnya, peraturan pemerintah, peraturan presidennya terkait dengan pemberian usaha. Apa langkah-langkah, apa persyaratan-persyaratan dan untuk dan atas nama kelestarian yang tadi disebutkan oleh Bung Melki itu semua tertuang di dalam peraturan regulasi yang sebelum diberikan kepada ormas. Itu juga yang saya mau katakan bahwa ini barang bukan juga dengan prioritas yang diberikan kepada ormas itu kemudian telan bulat-bulat. Tidak. Pemerintah dan negara tahu bagaimana tata kelola baik dalam rangka merehabilitasi ataupun poin-poin yang tadi disampaikan oleh saudara Melki tadi. Nah, ini yang saya katakan dari tadi bahwa mari kita secara jernih dan jujur terbuka melihat perkara-perkara ini bahwa tidak serta-merta
Oke. Tidak serta-merta juga kemudian ini begitu saja dilepas dan ormas juga tidak bisa mengurus dan menata ini dengan baik di Oke. masa-masa Oke, yang baik, akan ditahan datang. dulu Pak Ngabalin, Itu Bung Melki. persoalannya. Saya ke Pak Ya. Ihsan dulu. Pak Ihsan, ini kan menjadi banyak pertanyaan publik pastinya ya. Kenapa harus ormas keagamaan, pemerintah memberikan izin baru, ada regulasi baru, kemudian ada juga dari Bung Melki sudah mengatakan kurang tepat lah dan segala Ya. macam. Nah, kalau dari Majelis Ulama Indonesia sendiri, bagaimana merespon soal ini? Ya, terima kasih. Saya mau garis bawahi ya, Bung Melki mungkin nggak kenal dengan ormas keagamaan ya. MUI itu mewadahi lebih dari 80 ormas Islam dan kelembagaan. Di antara yang besar itu adalah NU dan Muhammadiyah. Kita tahu bahwa NU itu adalah organisasi ormas yang anggotanya terbesar di dunia lah gitu ya. Kemudian kalau Muhammadiyah itu adalah ormas yang terkaya di dunia. Nah, Bung Melki mungkin nggak tahu bahwa Muhammadiyah, NU itu punya rumah sakit, perguruan tinggi, punya semua keahlian. Kami punya perkebunan, pertanian, punya usaha di berbagai bidang. Jadi saya sedih mendengar Pak Melki mengatakan bahwa ormas ini seperti tidak punya daya. Sebetulnya dalam ormas itu banyak pengusaha-pengusaha, orang-orang hebat di dalamnya. Cuman satu hal yang selama ini terlupakan oleh pemerintah adalah kemerdekaan negara ini diusung oleh para tokoh-tokoh ormas itu sendiri. Kita tahu bagaimana Wahid Hasyim, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, kemudian Ki Bagus Hadikusumo itu memperjuangkan negara ini merdeka. Tapi sejak kemerdekaan itu sampai hari ini, yang menikmati tambang itu adalah orang-orang yang tidak pernah ikut memperjuangkan negara ini. Nah, ketika pemerintah melihat bahwa ada ketidakadilan dalam membangun negara ini, nah kemudian di mana yang dikatakan oleh Pak Melki bahwa tidak adilnya di mana? Justru kamilah yang merasa tidak adil. Negara tidak pernah adil memperlakukan, coba bayangkan, berapa banyak anak Indonesia yang dididik dan dibangun jiwa raganya oleh Muhammadiyah, NU, dan semua ormas itu. Berapa banyak perguruan tinggi mereka yang jumlahnya jauh lebih besar, lebih banyak daripada pemerintah. Rumah sakitnya yang jauh lebih banyak daripada milik pemerintah. Tapi ketika kemudian mereka diberikan kesempatan, kenapa dipersoalkan? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan dikatakan ormas itu nggak punya manajemen yang kuat, nggak punya pembiayaan. Muhammadiyah dikatakan sebagai ormas terkaya di dunia, kita boleh hitung berapa ribu triliun kekayaan mereka. Dari mulai TK-nya, sekolahnya, perguruan tinggi, rumah sakit, oke. itu uangnya Muhammadiyah itu kalau digelontorkan ke tambang, itu rontok itu tambang semua. Jadi jangan dikatakan kita miskin, tidak sanggup mengolah tambang. Kalau bicara manajemen modern, Muhammadiyah itu punya kampus yang luar biasa, ada jurusan pertambangan, ada jurusan kimia, fisika, semua mereka punya. Di mana kurangnya ahli profesor yang ada di lingkungan ormas. Cuma persoalan sekarang ini adalah selama ini ormas tidak dapat perhatian dari pemerintah. Nah, ketika ini ada, Bung Melki, justru mari kita kawal agar proses ini tidak instan. Tapi harus melalui tahapan-tahapan perizinan yang sesuai dengan aturan. Tapi kita harus apresiasi, Bung Melki, bahwa ini akan menjadi kemandirian. Itu Ibu Menteri Kehutanan bilang, jangan sampai ormas selalu konotasinya dengan proposal. Nah, artinya kalau dia punya sumber pembiayaan yang bagus, seperti disampaikan oleh Gus Yahya, oleh Buya Anwar Abbas, ketika ada bencana, itu ormas yang duluan di lokasi. Dari mana uangnya? Itu uangnya ada dari masyarakat sendiri. Nah, kalau ada sumber pembiayaan yang jelas, saya pikir ini akan menjadi satu sinergi yang luar biasa antara pemerintah dan ormas, sehingga lubang-lubang di pemerintah yang tidak tertutupi karena kekurangan resources yang ada, bisa ditutup oleh ormas dengan tambahan sumber dari tambang ini. Saya pikir yang penting pengawasannya dilakukan dengan baik, tidak ada sistem tidak ada proses yang dilewati, tidak ada seperti amdalnya, perizinannya, semua harus dilengkapi. Dan orang-orang SDM-nya pun harus cukup. Nah, digarisbawahi dalam PP 25 itu bahwa itu adalah badan usahanya ormas. Yang kemudian adalah pemegang saham mayoritas dalam ormas. Nah, artinya dalam semua aturan pemerintah itu sudah dipagari semuanya. Bahkan dikatakan dalam PP itu ormas tidak bisa mengalihkan iup-nya tanpa izin menteri. Artinya apa? Tidak bisa semena-mena kemudian ormas menjual itu izinnya kepada orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa
tidak semua ormas akan diberikan. Kenapa? Ormas yang sanggup melakukan hal itu tentu dari 80 lebih ormas Islam saja, belum lagi agama yang lain. Itu belum tentu mereka punya kesiapan sama semuanya. Maka oleh Hanya karena ormas-ormas itu, besar, maksudnya. pemerintah menyebut dulu dari jumlah yang besar, NU, Muhammadiyah, nanti kan akan direview semua mana yang siap. Nah, yang siap ini kemudian diajukan sehingga kita tidak berapologi ke mereka, dan saya yakin bismillah ormas sangat siap. Oke, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua adalah bagaimana kemudian bisa meyakinkan publik ini benar-benar bisa tepat peraturan pemerintah ini ketika ormas keagamaan ini diberikan izin untuk mengelola pertambangan. Itu yang kemudian menjadi jangan dijawab dulu, termasuk juga ada suara-suara negatif, jangan-jangan ini hanya bagi-bagi jatah-jatah kue. Itu yang kemudian menjadi kabar negatif juga begitu, suara negatif juga. Jangan dijawab dulu, Pak Ihsan, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, melanjutkan dialog kita, perbincangan kita di pagi hari ini bagaimana ormas keagamaan diberikan izin oleh pemerintah pusat untuk mengelola pertambangan, dalam hal ini adalah minerba, mineral dan batu bara. Saya masih bersama dengan perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari Istana juga ada Pangabalin, kemudian juga ada Bung Melki. Saya ke Pak Ihsan dulu. Pak Ihsan, ini kalau kita melihat bagaimana kemudian ormas keagamaan bisa meyakinkan publik bahwa ini bukan soal politik, ini bukan soal bagi-bagi jatah-jatah kue yang kemudian menjelang lengsernya Presiden Joko Widodo. Bagaimana Anda harus bisa menjawab ini? Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa ormas keagamaan itu dilandasi oleh keyakinan beragama, maka dia akan menjaga kemaslahatan, menjaga lingkungan, dan menjaga semuanya, termasuk bangsa dan negara. Nah, yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa orang yang punya basic keagamaan, ulama-ulama itu, kita bisa percaya mereka, daripada kemudian kita membandingkan mereka dengan bawang murni pengusaha, mungkin mereka orientasinya adalah keuntungan sebesar-besarnya. Tapi kalau ormas keagamaan ini, mereka akan berpikir bagaimana mereka memelihara umat, Kemaslahatan umat, memelihara lingkungan, dan menjaga tidak ada satu perbuatan yang mencederai prosedur. Nah, itu yang harus kita garis bawahi, bahwa ormas keagamaan ini akan menjaga tidak akan mencederai prosedur. Kenapa? Itu adalah suatu yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Kalau sampai ormas keagamaan melakukan hal yang sama dengan apa yang pengusaha-pengusaha bermasalah lakukan, maka kemudian dianggap tidak ada bedanya antara ormas keagamaan dengan pengusaha tersebut. Maka oleh karena itu, pemerintah meyakini ketika memberikan kepada ormas keagamaan, ini memberikan ke tempat yang benar. Nah, kalau memberikan kepada pengusaha, apalagi kemarin saya dengar ada istilah mafia-mafia, itu pasti rusak semua. Kalau menitipkan ke ulama, maka itu menitipkan ke tempat yang tepat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, hasil dari tambang ini bukan buat beli pesawat pribadi, bukan buat beli pulau pribadi, bukan foya-foya dan beli rumah di Amerika. Tapi kekayaan ini buat bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun pesantren, dan itu dinikmati oleh semua umat. Bayangkan Pak Jokowi mungkin memikirkan, kalau saya kasih ke ormas Islam, ormas keagamaan, pasti digunakan untuk umat. Kalau saya kasih ke pengusaha, pasti buat beli rumah di Amerika. Nah, coba bayangkan dampak dari kebijakan ini, itu luar biasa. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita harus apresiasi. Umat harus dukung kebijakan ini dan kita kawal supaya pemerataan rezeki ini dirasakan oleh semua anak bangsa. Bukan cuma orang yang tiap hari pakai jet pribadi, bolak-balik ke luar negeri yang kemudian mengatakan saya orang kaya. Padahal itu adalah dari hasil bumi kita sendiri. Harus mensejahterakan juga dong warga lokalnya. Pasti, karena semua ormas itu ada di lokal. Coba kita lihat, sekarang wali kota Samarinda itu kader Muhammadiyah. Nah, coba tanya sama dia, Anda berbuat apa untuk masyarakat lokal? Itu ajaran Muhammadiyah yang mereka kasih titip itu kepada Pak Wali Kota. Nah, begitu juga yang lain-lain itu adalah kader dari ormas yang kemudian mereka tampil sebagai pemimpin bangsa. Jangan underestimate dengan ormas. Oke, Bung Melki, respon Anda. Iya, jadi ini bukan soal profesionalitas, bukan juga soal legal atau ilegal gitu ya. Tapi seperti yang saya tegaskan bahwa
ekonomi tambang itu Pak, dia nggak sustain gitu ya, dia sama sekali tidak berkelanjutan. Jadi bahwa kemudian ada yang kaya, terutama para pemegang saham dari yang namanya bisnis tambang, iya. Tapi tidak ada satu contoh nyata pun di Indonesia, tempat di mana tambang beroperasi, warga lokalnya itu bisa sejahtera. Itu Tidak nggak ada. gitu ya. Di Kalimantan Timur itu, lubang-lubang tambang itu mesin pembunuh warga. 49 orang mati tewas di lubang-lubang tambang. Gitu loh. Jadi maksudku, Dan ini kita fakta di lapangan yang mesti ada ya, Bung Melki. lebih objektif. Justru yang kita khawatirkan ini Mbak, Pak Ngabalin dan teman-teman semua, kekhawatiran kita jangan sampai Presiden Jokowi justru menjadikan ormas ini sebagai tameng gitu loh. Untuk kemudian memuluskan rencana perluasan pembongkaran batu bara di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Itu yang kita tidak inginkan. Itu satu. Lalu yang kedua gini, kami ini kan banyak ngobrol dan sama-sama di lapangan dengan berbagai macam aktivis, berbagai macam para pegiat lingkungan, baik NU, Muhammadiyah, banyak lagi ormas-ormas yang lain. Mereka punya konsen penuh, begitu ya. Saya ambil contoh misalnya, NU bahkan mereka punya konsen untuk kemudian bagaimana lingkungan itu benar-benar dijaga. Kemudian poin dalam muktamarnya bahkan tidak boleh ada alih fungsi lahan, terutama untuk produktivitas pangan dalam kaitan dengan tambang, gitu. Nah, tiba-tiba hari ini ormas-ormas ini hendak diberikan konsesi. Kita tidak mempermasalahkan ormasnya. Iya, kita tidak Yang kita permasalahkan justru kebijakan dari Presiden Jokowinya yang justru membuka ruang bagi perluasan pembongkaran batu bara. Dan dalam konteks yang lebih besar, Pak, ini bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Gimana coba untuk memerangi krisis iklim kalau pembongkaran batu bara ini terus berjalan? Nah, gimana? Nah, ini yang mestinya dipikirkan secara serius gitu, dipikirkan matang-matang, karena harapan terbesar kita memang justru ada di ormas ini, supaya ada di pihak yang bisa mengkritisi ragam regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan yang tidak memberikan jaminan kesejahteraan di masa depan, gitu loh. Karena bicara soal tambang, nggak bisa kita menegasikan sektor lain, urusan pangan dan air gitu ya, sebagai sesuatu yang tidak penting gitu loh. Di Kalimantan Timur itu saya mau bilang bahwa air mereka itu tercemar. Beras mereka itu sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan domestiknya. Mereka sangat bergantung ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Lalu tiba-tiba kita ingin buka ruang, bongkar lagi batu baranya. Yang kita butuhkan hari ini pemulihan lingkungan sosial dan ekologis sekaligus penegakan hukum atas segala kejahatan lingkungan yang terjadi selama ini. Bukan justru terus dibongkar gitu loh. Itu yang kita persoalkan hari ini. Oke, Pak Ngabalin, itu yang dipersoalkan hari ini, bukan soal ormas keagamaannya, tapi yang seharusnya dilakukan menurut Bung Melki ini adalah bagaimana pemerintah itu bisa memulihkan bagaimana lingkungan di sana, jangan sampai kemudian warga-warga di sana ini menjadi lebih susah begitu. Ya, yang kita bicarakan ini kan adalah bagaimana orang menyoroti tentang adanya perubahan pemerintah dalam menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 96 2021. Yang orang diskusikan dan membicarakan ini, pertanyaan paling besar itu kan dari awal juga Bung Melki bilang tuh apa urusannya dengan ormas, kemudian pemerintah memberikan ini, bagi-bagilah siasat Jokowi, kan dari tadi itu narasi itu yang dipakai. Jadi kalau kita bicara tentang soal alam dan lingkungan, makanya dari tadi saya bilang perubahan peraturan pemerintah ini juga terkait dengan alam dan macam-macam itu juga diatur. Apa yang mau saya katakan dari sini, kalau judul ini yang diangkat oleh Kompas TV terkait dengan tambang ormas dan kemudian siasat seperti yang tadi dikemukakan oleh Melki bahwa ini adalah siasat politik Jokowi, bagi-bagi ini barang kue-kue ini dalam sisa masa politik, masa dinasnya, atau ini dalam rangka untuk melestarikan, menjaga eksistensi Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden. Ini kan semua opini-opini, narasi-narasi yang memang di-framing ke ruang publik, dan itu sama sekali tidak saja fitnah tapi menyesatkan masyarakat.
saya mengerti bagaimana apa yang dikemukakan dengan Bung Melki terkait dengan bagaimana kerusakan alam, bagaimana kami ini bukan ngomong dan berteriak dari Jakarta. Hmm. Tapi saya ini memimpin tim kantor staf presiden untuk datang berhari-hari melihat bagaimana cara agar langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melihat bolong-bolong apa-apa yang mungkin tidak tertuang dalam peraturan pemerintah, dalam undang-undang, dalam regulasi. Jadi kenapa saya menggunakan istilah mari kita melihat ini secara positive thinking, Oke. bahwa tidak ada yang tidak bisa diurus oleh negara ini. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Semuanya bisa diselesaikan. Persoalan yang paling penting itu adalah tetap mari kita melihat dengan berbaik sangka bahwa pemerintah itu bukan malaikat. Pemerintah itu manusia biasa. Oke. Jokowi itu manusia biasa yang juga harus kita memberikan masukan-masukan secara positive thinking untuk juga bisa memperbaiki. Termasuk seperti peraturan pemerintah atau undang-undang yang sedang juga direvisi dan macam-macam. Ini yang menurut saya penting bagi kita untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat dan ruang publik. Kalau hari-hari kemudian kita mengembangkan terus opini dan narasi-narasi yang penuh dengan fitnah, adu domba, kebencian kepada negara dan pemerintah, sejak kapan kita bisa maju? Orang lain sudah sampai di planet Mars sana, kita masih berkelahi di bawah ini. Oke, Bung Melki. Ya, justru karena Pak Jokowi manusia biasa, makanya dia tidak terbebas dari konflik kepentingan gitu loh. Lain hal kalau dia Iya, malaikat. tapi kalau Bung Melki menyebutkan bahwa ini adalah siasat-siasat politik dan cara-cara Jokowi dalam membagi-bagi kue ini, kesian ormas Islamnya, kesian Katoliknya, Protestannya, Hindu, Buddha, Konghucu, kesian mereka, Pak. Itu menurut saya tidak boleh dipakai narasi itu, karena itu tidak bagus. Itu opini yang Tahan bisa dulu, Pak merusak Ngabalin. Tahan dulu ruang biar publik, kita berikan gitu. izin Bung Melki. Silahkan Bung Melki. Ya, gini loh Pak Ngabalin, seperti yang saya bilang di awal tadi, ini bukan soal siapa pengelolanya, gitu ya. Poin terbesar kita hari ini, gitu ya, tambang itu model ekonomi yang dia rakus lahan, dia rakus air. Makanya saya bilang tadi, tengoklah Pulau Kalimantan itu, satu pulau itu. Apakah tambang memberikan kesejahteraan? Enggak, gitu ya. Justru yang terjadi itu, ruang pangannya itu hancur-hancuran. Airnya itu hancur-hancuran, gitu ya. Bahkan menciptakan kematian. Lalu kita sama sekali tidak mau melakukan refleksi yang serius atas situasi ini. Lalu tiba-tiba berburu secara tergesa-gesa ingin mengamini apa yang ingin dikasih oleh Presiden Jokowi terhadap ormas-ormas keagamaan ini. Itu satu. Lalu yang kedua, makanya saya bilang di awal tadi, kami sangat memahami dan punya banyak pengalaman. Justru di lapangan kami banyak berjejaring dengan anggota dari ormas-ormas ini yang sangat konsen di isu produktivitas pangan, urusan air, urusan human rights, urusan masyarakat adat gitu loh. Jadi ini bukan soal apakah saya benci dengan ormas atau enggak ada urusannya gitu ya. Tapi yang kita persoalkan ada kepentingan yang jauh lebih besar yang mesti harus dijaga gitu loh, Bang Ngabalin. Oke. Jadi silahkan. Minimal ada 7 poin penting dalam perubahan peraturan pemerintah. Termasuk yang tadi dikemukakan oleh Bung Melki itu, makanya kenapa ada Menteri Lingkungan Hidup, LHK. Ibu Siti Nurbaya, LHK, yang kemarin itu. Karena itu juga yang menjadi bagian dari pertimbangan-pertimbangan pemerintah terkait dengan alam itu sendiri. Dengan gunung-gunung, dengan tanah-tanah, dengan batu-batu yang ada di sana. Kalau kita lihat dalam perubahan regulasi itu, kemudian pesan-pesan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kenapa ormas juga itu diberi. Tadi kan Pak ulama kita, Pak Ihsan itu, Pak Kiai tadi sudah menyampaikan juga kan, kalau ini sampai pada ormas, maka yang urus ini adalah para pendeta, para biksu, para pastor, para kiai, para ulama, para habaib juga yang ada di ormas-ormas itu semua jauh lebih memiliki rasa daripada apa yang tadi dikemukakan oleh Melki. Karena itu semua diatur dalam aturan-aturan agama.
kami ini bolak-balik ikut membicarakan tentang peraturan pemerintah Oke. ini. Ketika ormas itu datang, ketika ormas ikut itu, narasi-narasi yang mereka pakai itu adalah pesan-pesan wahyu dari langit untuk bagaimana menjaga dan melestarikan alam itu. Oke. Itu yang tidak diketahui oleh Bung Melki. Oke, baik. Terakhir saya Ya. ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, bagaimana kemudian bisa meyakinkan nanti akhirnya bisa meyakinkan Ya. publik bahwa memang peraturan pemerintah ini, PP ini memang tepat? Ya, yang pertama publik harus kita sajikan bagaimana terrekod dari ormas keagamaan terutama yang disebut ya NU Muhammadiyah yang sudah disebut-sebut. Nah, yang kedua, kita minta publik ini untuk kemudian memberikan dukungan kepada ormas yang sudah ditunjuk ini, bagaimana MUI, NU Muhammadiyah berkolaborasi memberikan satu bukti kepada publik bahwa kita bukan sesuatu hal yang sederhana, yang kecil, tapi ormas besar ini adalah kumpulannya orang-orang yang punya kompeten, yang punya keahlian, punya kemampuan, punya jaringan, seperti yang disampaikan oleh Gus Yahya, bahwa NU punya jaringan sampai ke bawah. NU punya semua profesional yang dibutuhkan untuk pertambangan. Jadi artinya apa? Tidak ada yang diragukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita beri kesempatan. Ayo kita beri kesempatan, mereka berproses. Ini kan belum ada buktinya Pak Melki. Ini kan baru mau mulai. Nanti dalam progres, kami berharap Pak Melki itu langsung menjadi tim pengawas ormas. Oh, Nanti datang ke MUI, kami akan fasilitasi, kita bicara. Coba konsepnya Pak Melki dituangkan ke MUI. Kita akan bicara dengan ormas agar tahapan-tahapan ini tidak ada yang dilompati atau kemudian dampak amdalnya. ekologisnya itu karena loh sebelum untuk IUP rakyat keluar, yang ada di sana, warga lokal yang ada di sana, itulah sebelum IUP keluar itu ada amdalnya Pak Melki ya. Nah, di amdalnya ini kita berharap Pak Melki ada di situ. Jadi jangan IUP dulu yang dikasih, amdal dulu yang kita kemudian petakan sehingga kemudian kita yakin bahwa lokasi yang diberikan itu sekaligus proposal amdalnya diberikan kepada pemerintah untuk meyakinkan bahwa MUI dan ormas-ormasnya ini tidak akan mengkhianati masyarakat dan bangsa ini. Oke, kita lihat dulu nanti ke depannya akan seperti apa, pengaturannya bagaimana, nanti juga jangan sampai ini kan sudah diberikan amanah begitu ya kan, untuk kemaslahatan umat juga pastinya ya. Terima kasih Pak Ihsan Tanjung, Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah bergabung bersama kami. Kemudian ada PLH Deputi Kepala Staf Presiden Bung Ali Mohtar Ngabalin. Kemudian ada Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Jatam Bung Melki Nahar. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami untuk memberikan perspektifnya. Sehat selalu. Melki, Assalamualaikum. terima kasih. Siap Bang, kasih Bang, Pak Melki.